Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai ke surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillah. Dan ada juga orang-orang lain yang ditangguhkan keputusannya mereka oleh Allah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Mungkin Allah akan mengazab mereka, atau mungkin Allah menerima taubat mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Setelah Allah memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang munafik, yang enggan untuk maju ke medan jihad di perang Tabuk atas situasi yang lagi panas-panasnya, dan ketika panas kurma itu berbuah, sehingga ya melihat tanaman yang berbuah itu sungguh menyenangkan hati. Jadi kalau kita pelajari cerita tentang kisah sahabat yang tiga itu, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi'. Jadi ketika Rasulullah SAW pergi bersama sahabat-sahabatnya ke Tabuk, mereka terlambat dan tidak ikut berperang. Tapi bukan karena kemunafikan, tapi karena cenderung kepada kehidupan. Jadi mereka menunda-nunda ketika melihat, dari hadis yang diceritakan oleh Ka'ab, ketika melihat pasukan itu bersiap-siap, sahabat-sahabat bersiap-siap, dia nanti ajalah, masih bisa ada waktu. Kemudian ketika pasukan mulai berangkat, dia bilang, pasukan ini kan besar jumlahnya, jalannya pasti lambat, nanti aku kejar aja lah. Dan ketika pasukan itu sudah bergerak beberapa hari, dia pun tidak unjuk pergi sampai ketika dia merasa menyesal karena berlambat-lambat dan akhirnya tidak punya kesempatan untuk mengejarnya. Nah, mereka tidak seperti orang munafik ketika Rasulullah SAW kembali dari Tabuk. Orang-orang munafik mengemukakan alasannya, tapi Ka'ab, dia tidak melihat bahwa berbohong itu lebih baik. Jadi, kalaupun aku berbohong, mungkin saat ini aku bisa lepas dari kemarahan Rasulullah SAW, tetapi Allah pasti tahu. Sehingga dia memutuskan untuk berkata apa adanya. Nah, ketika dia berkata apa adanya, situasi yang terjadi adalah dia diminta oleh Rasulullah SAW untuk dikucilkan dari pergaulan kaum muslimin. Akhirnya dia berhidup sendiri, orang-orang lain tidak ada yang menegurnya, mengucapkan salam tidak ada yang balas. Kemudian di akhir-akhir daripada cerita, istrinya pun diminta untuk tidak tinggal bersamanya lagi. Jadi dalam situasi bahwa dia mengakui kesalahannya, dia bertobat, tapi ditangguhkan keputusannya. Nah, Allah tahu isi hati manusia. Dan Allah maha bijaksana, dan Allah tidak menyia-nyiakan semua amalan manusia. Maka setelah beberapa hari dikucilkan, saya lupa berapa hari ya, 1 bulan atau berapa hari. Akhirnya Rasulullah SAW
menyampaikan bahwa taubatmu sudah diterima, maka bergembiralah. Dan inilah kisah kehidupan manusia, bahwa kita tidak pernah terlepas dari kesalahan. Sebagian besar dari kita hidup di antara kebaikan dan keburukan, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, bertaubatlah supaya Allah menerima taubat kita. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.